Engkau ya Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa atas segalanya, Amin. yang menyertai kami sepanjang 1 tahun ini. Amin. Dan beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2024. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Memang ada tantangan, pergumulan yang datang silih berganti, Ya Yesus. dan kami bersyukur, selalu bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa, di penghujung tahun ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur juga atas kesaksian demi kesaksian yang mengarahkan kami hanya kepada Tuhan, yang semuanya tertuju kepada kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sekalian. Amin. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hujan lebat ya. Kita bersyukur ada di Bait Allah. Mungkin ada tadi yang kehujanan datang waktu sore. Tadi kan dari pagi, siang cerah. Ya, banyak jemuran yang kering juga ya. Waktu telepon dari keluarga, tanya, Ibu Gembala di mana? Ya, kakak di mana gitu. Adik saya telepon, wah ini lagi jemur-jemur pakaian, mumpung lagi kering, mumpung lagi terang gitu ya. Dan puji Tuhan. Ya, bisa mic-nya diperbaiki ya, jangan nggak ada di atas ya. Ya, dan pada saat sore mau kita ibadah kok agak mendung. Ternyata kemudian rintik-rintik. Pak Yus bilang, itu numpang lewat saja. Ya, semoga numpang lewat. Ternyata tidak hanya numpang lewat. Rupanya bawa teman supaya banyak yang lewat. Jadi hujannya deras sekarang. Kita bersyukur memang Desember kali ini kalau kita melihat keadaan situasi yang terjadi di negeri kita dan juga di tempat-tempat lain, bagaimana bencana itu luar biasa. Ya, saya mengikuti salah satu live dari TikTok, bagaimana dia menayangkan pertama ada di daerah Sumatera, ya daerah kami, Jalan Salib, ya. Jadi di situ mulai longsor, mulai lumpur, mulai terus dan semakin besar dan mereka mulai teriak. Dan itu sudah sore ya. Kemudian menjelang malam, mau lari kemana? Mau lari kemana? Kita ke atas, wah bahaya. Di bawah, rumah sudah mulai tenggelam. Rumah sudah mulai, waduh luar biasa ya. Jadi suasananya tidak baik secara manusia. Pastilah, ya ada yang susah ya. Di satu tempat tidak ada pertolongan, mau lari kemana? Nah itu kita tidak bisa hindari, ya keadaan alam. Tetapi jika itu terjadi, tentu semua atas seizin Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Tadi kesaksian dari keluarga Bapak Moses ya, memang dengan sakit begitu mengingatkan kepada Tuhan. Pak Sony juga tadi mengingatkan dari pengalaman yang masa susah itu ya, hampir putus asa ya, kata-kata di Hafiz, hilang pengharapan, tapi tetap bertahan justru di situ, semakin berseru kepada Tuhan. Saya merenungkan begini, waktu Bapak Ibu tadi kesaksian, sebenarnya khotbahnya sudah selesai, itu sebenarnya khotbahnya. Jadi khotbahnya ya itu kesaksian itu, bagaimana Tuhan baik. Tetapi tidak semua beres. Ada ibu sakit sekian lama dan dikatakan sakit ini, aduh bagaimana ini. Terus berdoa, dan setelah dicek ternyata mengalami kesembuhan. Tidak bisa? Ya. Jadi kita melihat bagaimana perjalanan ini tidak mudah. Di penghujung tahun 2024 ini waktu yang tepat kita sedikit melihat ke belakang, menoleh ke belakang, bukan untuk kembali ke belakang, tetapi untuk kemudian kita bersyukur sebagaimana puji-pujian yang kita katakan
yang kita nyanyikan dari hati kita, ya, bahwa sungguh janji Tuhan itu ya dan amin. Dia baik, selalu baik, ya, tidak pernah tidak baik. Itu tema kita. Bagaimana minggu lalu kita sudah merenungkan firman itu, dan secara khusus pada malam hari ini kita melihat bagaimana ketika situasi seperti sekarang tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi kalau kita tahu siapa Dia, Allah kita, maka kita bisa memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan dan berkata bahwa memang Dia baik, ya, Dia baik bagi kita yang tetap menantikan Dia. Ratapan pasal 3, mari kita buka Alkitab kita, atau dari LCD bisa ditayangkan. Ratapan pasal 3 ayat 21, 22 dan 23. Ratapan pasal 3 ayat 24, 25 dan 26. Kita akan merenungkan bersama ayat ini, 24, 25 dan 26. Ayat 24, 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kebenaran yang pertama di penghujung tahun ini, ya, kita melihat firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap berkata, Tuhan bagianku. Amin. Tuhan bagianku, apapun situasi yang ada, aku tidak akan tergoncangkan daripada Tuhan. Semakin pergumulan itu dahsyat, luar biasa, semakin kita berkata, Tuhan, aku akan tetap percaya kepadamu, Tuhan bagianku, bukan yang lain. Karena situasi yang tidak baik itu mau mengundang kita kecewa kepada Tuhan, mau membuat kita kecewa kepada situasi yang ada, mau membawa kita seperti bangsa Israel kepada sesuatu hal yang bersungut-sungut. Kenapa seperti ini? Ada banyak orang yang tidak mengakui lagi Tuhan oleh situasi yang tidak baik secara manusia. Tetapi di penghujung tahun ini adalah sesuatu hal yang baik kalau malam hari ini kita berkata, Tuhan bagianku. Amin. Tuhan bagianku, artinya Tuhanlah milikku. Yang lain boleh hilang, tetapi Tuhan tidak boleh hilang dari hidup kita. Tuhan kepunyaanku, Tuhan hartaku yang termahal, tertinggi, Tuhan segala-galanya bagiku. Ya, situasi apapun, Tuhan bagianku, atau aku ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam aku. Tetap berseru di dalam nama Yesus. Tetap berseru memanggil nama Tuhan kita. Dia bagianku, Dia milikku, aku miliknya. Jadi di penghujung tahun ini kita melihat perjalanan, ya, 365 hari kita lewati. Ada air mata, ada sakit penyakit, ada kata-kata yang tidak sedap didengar, ada hati yang terluka, ya, ada banyak situasi yang tidak baik kita alami. Tetapi di situ Tuhan menyertai kita. Bagaimana mungkin kita berkata, Tuhan bukan bagianku? Bukankah Tuhan yang membawa kita sampai ke detik ini? Seperti kesaksian tadi, kalau kita ada di titik ini semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita mengikuti emosi kita mengikuti perasaan manusia kita yang begitu dengan lemah itu, mungkin kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mungkin kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri kita. Tetapi bersyukur, di penghujung tahun ini, satu hal yang indah, kita berdiam diri. Tuhan, Engkau beri kesehatan sampai saat ini. Atau ada sakit tapi masih aku kuat menghadapinya. Ada pergumulan dalam usaha, dalam pekerjaan, tapi saya masih kuat. Ya, tadi dikatakan Pak Sonia kesaksian, wow, kalau orang lain mungkin mengalami pergumulan ini akan berat. Tapi Tuhan memang mengizinkan pergumulan itu tepat. Dia tahu kepada siapa pergumulan itu Dia berikan. Bapak Ibu bergumul 1 tahun ini, pasti. Dan Tuhan berikan atau izinkan pergumulan itu tepat buat Bapak Ibu.
Tepat, tidak salah Tuhan mengizinkan itu. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tidak salah engkau bergumul. Tidak salah engkau bergumul. Oh, hari ini saudara nggak punya uang, tidak salah kalau saudara tidak punya uang. Hari ini dipecat, tidak salah kalau saudara dipecat. Loh, kok bisa? Karena itu semua bisa saja terjadi. Tapi Tuhan tidak akan melepaskan aku, dan aku tidak akan melepaskan Tuhan. Terlalu mudah, tadi dalam kesaksian juga menarik, terlalu mudah Tuhan kalau mau memberkati kita. Seberapa yang diambil atau diizinkan diambil atau hilang, seberapa besar. Saya pun mengalami hal itu. Waktu kami pulang dari Bandung, ya, jadi pulang dari Bandung antar Eldo, ya saya tergoda karena ada orang sepertinya mengenal saya dan dengan janji itu untuk rumah Tuhan, ya, dengan harga yang sangat murah. Terus kirim dulu DP sekian. Akhirnya pagi itu, ya, kemarin sebenarnya udah 2 kali, 2 bulan berikutnya sudah dia WA, mumpung lagi ada promo untuk gereja, untuk rumah Tuhan. Saya bilang kami masih punya. Tapi ada lagi, dikirim lagi. Aduh, kayaknya sih benar juga ini. Tapi saya, ya awalnya sih nggak adalah nantilah gitu ya. Kemudian sharing dengan ibu gembala. Wah, itu kalau memang betul bagus sekali. Ya kita bisa. Kemudian akhirnya saya transfer dan ternyata itu hilang lenyap. Kantornya pun tak jelas. Dan orang yang kami kenal untuk mengetahui hal itu dan berkata, ternyata itu penipuan. Saya pikir kok Pak Pendeta kok tertipu ya? Saya kok tertipu ya? Saya bilang, Tuhan izinkan saya tertipu. Saudara pernah tertipu? Tuhan izinkan saudara tertipu. Saudara pernah dibenci? Tuhan izinkan saudara dibenci. Saudara pernah mendapatkan rezeki yang besar? Tuhan izinkan dapat rezeki besar. Jadi apapun situasi jangan mempengaruhi kita. Kita tetap berkata di penghujung tahun ini, Tuhan adalah bagianku. Tuhan, apapun yang akan aku pikirkan, aku rancangkan, bersandar kepada Tuhan. Jangan kita berkata, saya akan lakukan ini bulan depan dan begini aku akan dapat untung. Padahal kamu tidak tahu apa yang terjadi di depan. Saudara dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Raja memerintahkan api dinyalakan lebih panas lagi. Tetapi apakah mereka kemudian berkata, oh iya, saya nggak menyembah Tuhan, saya mau menyembah patung saja. Di ujung tahun ini kita sudah lihat, mungkin ada kegagalan di antara kita, pernah sempat kecewa karena situasi dan kondisi yang kita alami, sempat hampir tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini, firman ini mengingatkan kita, tetap berkata, Tuhan bagianku. Yang kedua, di ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita berkata, Tuhan bagianku. Dan yang kedua, kita mau berkata, aku terus mencari Dia. Mencari Dia bukan karena kehilangan, enggak, tapi kita utamakan Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukannya hilang Allah itu dari kita atau kita hilang daripada Allah, tidak. Tapi dalam perjalanan hidup kita, prioritas utama kita adalah Allah. Prioritas utama kita adalah Tuhan. Andalkan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Konteksnya dalam ayat itu kita tahu ada orang terlalu khawatir apa yang mau dimakan, diminum, dipakai dan segala macam. Dan Tuhan bilang, orang yang tidak menyembah Allah pun itu diperlukan. Mereka perlu itu. Apalagi kamu anak-anakku, kata Tuhan. Apalagi kita orang percaya. Jadi di penghujung tahun ini sesuatu hal yang baik kalau kita mau berkata, terima kasih Tuhan. Memang hari-hari yang saya lalui, ada kalanya aku mengabaikan Engkau Tuhan. Aku bangun pagi langsung lompat, langsung cari itu dan cari HP, cari hubungi si A, langsung hitung, aku akan ke sana, ini segala macam tanpa berdoa. Tetapi malam ini aku diingatkan oleh Tuhan. Aku mau berkata,
Tuhan bagianku dan aku mau mencari Dia. Utamakan Tuhan. Jadi bangun pagi, duduk sejenak, bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bangun. Pernahkah saudara berpikir, kalau tidur dan tidak bangun-bangun artinya apa? Siapa yang akan membangunkan? Kalau tidur dan tidak bangun-bangun, siapa yang membangunkan? Tidak ada. Kemungkinan besar langsung dibawa ke mumbul, karena sudah nggak bangun-bangun. Jadi kalau kita masih bangun, berarti masih hidup. Amin. Coba kiri kanan lihat dan katakan, masih hidup toh. Dan kasih begini ya, cari Tuhan. Tuhan tidak hilang, tidak, tapi utamakan Tuhan. Boleh kita merancangkan semuanya, boleh. Jadi di tahun ini kita lihat, oh ada kegagalan saya, ya ada proyek yang belum selesai, ada rancangan yang boleh saja kita ulas. Tapi ini, saya mau ke depan, besok sudah di 2025. Ya, saya utamakan Tuhan dulu. Saya mau berdoa, saya mau serahkan rancangan-rancangan ini. Tuhan berkatilah, aku bawa kepadamu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tadi pengharapan jelas, kemudian kita cari, utamakan Tuhan. Ayat 26 kita lihat bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, ini yang tidak mudah. Kadang-kadang kita nggak sabar. Tetapi kalimat ini mau berkata begini, kita ini lemah, kita ini terbatas. Kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk mengerjakannya segera apa yang kita mau itu. Nggak bisa. Tuhan hari ini aku sembuh, nggak bisa. Tuhan hari ini berkat itu, nggak bisa. Ya, jadi yang terbaik karena kita memahami ketakberdayaan kita hanya menantikan Dia saja. Bagaimana cara Dia untuk menolong, memberkati kita, itu bukan urusan kita. Bukan urusan saudara. Apakah melalui usaha ini, proyek ini, program ini, kita nggak ngerti. Ya, tetapi ketika kita mulai melakukan sesuatu, kita berharap kepada Dia, Dia akan memberkati kita, maka nantikanlah dengan sabar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah baik menanti dengan diam. Artinya diingatkan kita ketakberdayaan kita, Bapak Ibu. Tahun ini saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang mencoba memaksa Tuhan. Tuhan berkati saya, kalau enggak Tuhan saya tinggalkan Tuhan. Stop, jangan seperti itu. Tuhan tolong saya, kalau saya enggak berhasil dalam proyek ini, saya enggak menyembah Tuhan. Atau anak muda berkata, Tuhan biarkan si dia meresponi cinta saya, kalau enggak udah saya enggak ke gereja lagi Tuhan. Jangan seperti itu ya. Atau si nona berkata, pemuda yang ganteng itu Tuhan berikan buat saya. Tahu-tahu pemuda itu naksir yang pemudi lain. Sudahlah Tuhan, saya nggak usah ke gereja lagi. Jangan seperti itu. Ya, Tuhan pasti beri yang terbaik. Kalau bapak-bapak kan nggak boleh begitu lagi toh. Masa istri orang sana kepadaku Tuhan, nggak boleh lah. Atau istri-istri bilang suaminya itu ganteng Tuhan, itulah untuk saya, nggak boleh. Masing-masing sudah punya kan? Bapak-bapak sudah punya? Masih mau punya lagi? Jangan. Ibu-ibu sudah punya? Ya, jangan yang lain lagi. Tapi pemuda-pemudi yang bergumul, karena ada banyak pemuda-pemudi yang bergumul karena pergumulannya belum ketemu ya, belum dapat, belum dijawab oleh Tuhan, kecewa, putus asa dan bunuh diri. Aduh, kasihan sekali. Ya, bila perlu Tuhan kalau putus dengan dia nggak apa-apa, karena akan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya. Harus begitu toh? Amin. Nggak ada aminnya pemuda-pemudi. Amin. Kan gak harus dia toh. Masa harus dia? Saudara tidak tahu apakah dia yang akan Tuhan beri. Yang pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lagi mikirkan gitu. Ya, yang pemuda-pemudi tahun ini mungkin ada yang ditolak. Tidak apa-apa, puji Tuhan, Tuhan baik. Ada yang sudah putus. Situasi dan kondisi mengatakan harus putus, tidak apa-apa, Tuhan baik. Ya. Ada amin? Pemuda-pemudi dulu ada amin? Haleluya. Tapi berat Pak Pendeta. Ya udah diam aja, tenang aja, nggak usah gelisah. Tiba waktunya engkau akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan, karena rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau
hari ini di penghujung tahun 2024 ini kita ada, bukan berarti semua baik-baik kan. Ada tantangan kan, ada penyakit, ada air mata, ada pergumulan, berbagai macam pergumulan. Kita bergumul, saudara bergumul, sama-sama kita bergumul, dalam pelayanan juga bergumul, semuanya. Tetapi kita sudah ada sebagaimana adanya saat ini. Mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan dengan sikap doa. Pemain musik maju ke depan. Masing-masing kita merenungkan sejenak perjalanan hidup kita. Bapak Ibu dengan sikap doa. Dia baik, sangat baik. Bicaralah secara pribadi kepada Tuhan. Katakan, Tuhan adalah bagianku. Berbicara kepada Tuhan, ini sesuatu yang indah sekali kita gunakan waktu ini, karena 1 tahun Tuhan sudah tolong. Bagaimana mungkin kita tidak berkata Tuhan bagianku? Walaupun ada masalah, pergumulan saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, dan kita mau berkata dengan iman, Tuhan bagianku, dan teruslah berharap kepada Dia. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Apapun doamu, apapun pergumulanmu, Dia akan tolong tepat pada waktunya. Untuk itu, mari berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan.